Hai, jumpa lagi di channel YouTube Mekor Tugi Broadcaster of Daily Awareness bersama saya Dr. Gigi Rifka Laris, dan kali ini spesial Mindok di Purwokerto di klinik Victory Dental Care yang ownernya sama dengan nama kliniknya, yaitu Dr. Gigi Victoria spesialis orto. Ya. Halo, Dok. Halo dok, selamat sore. Selamat sore. Mungkin ada yang lihatnya pas pagi nih, jadi selamat pagi. Selamat pagi. Ada juga yang lihatnya siang juga, selamat siang. Okay. Selamat segalanya ya. Pokoknya selamat lah gitu. Oke, Dokter Victoria ini adalah spesialis ortodonsia. Jadi Mindok jauh-jauh ke sini karena ada kasus yang menarik banget. Kemarin dikirimi kasus yang behel sampai giginya tuh lepas gitu loh. Iya, betul sekali dok. Ya, dan itu divideokan ya, nanti ada di sini ya. Editor bisa masukin video di sini. Oke. Jangan lupa. Oke. Ya, kita akan membahas kasus itu, Dok. Oke. Ya. Saya lihat nih menarik sekali ya. Bukan menarik sih, tapi Miris. kita ini miris gitu. Iya. Jadi kenapa behel bisa sampai segitunya gitu. Nah, pertanyaannya adalah, ini si pasien ini waktu ketika datang itu keluhannya apa sih? Pasien itu waktu itu datang ke saya keluhannya ingin melepas behelnya karena tempat yang dia pasang tutup terus. Tempat yang dia pasang tutup terus. tutup terus. Betul. Beberapa kali kontrol, habis itu setelah dia mau kontrol lagi, tempat yang dia dulu pasang itu nggak pernah buka gitu. Tempat dokter gigi kah? Bukan, salon. Salon ya? Iya, salon. Jadi dia pasang, kemudian mau kontrol di situ, Betul. tapi nggak pernah buka. Iya, jadi hanya masang terus selesai. Oh, Hanya beberapa kali kontrol. Kalau pasien saya tanya beberapa kali kontrol, mungkin setelah itu pasien merasa sudah nggak nyaman, dia tadinya mau lepas nih. Nah, pas mau lepas, ya udah tutup ternyata. sudah berapa lama dia pasang? Kurang lebih itu 1 tahunan. 1 tahun? Dia pasien ngomong seperti itu, cuman waktu jarak kontrolnya itu nggak sampai, hanya 6 apa 8 kali gitu. Hanya 6 sampai 8 kali. Oke. Oke, jadi dia juga istilahnya di ghosting. Iya. Nggak ada itu yang pasang itu ya. Kemudian dia posisi datang ke klinik mau ngelepas behel. Betul, mau gitu. lepas behel. Jadi minta tolonglah datang ke klinik saya, ingin dilepas behelnya terutama yang rahang bawah, karena dia hanya pasang satu rahang saja. Cuman rahang bawah aja? Rahang bawah saja. Saya agak bingung nih, biasanya orang tuh kalau pasang, kalau satu rahang biasanya yang atas aja, ini yang bawah aja? Yang bawah aja, karena yang atas ada dari sana pasang gigi palsu juga. Oke. Ada pasien di rahang atasnya itu ada gigi palsunya juga, jadi dari katanya dokter gigi itu dia tidak berani masangnya atas karena dia pasang gigi palsu, yang bawah hanya dia hanya pasang yang bawah untuk perawatan ortonya tuh, hanya masang bracketnya aja. Jadi dia taunya itu dia pasang di dokter gigi? Awalnya dari tetangganya. Ya, terus begitu saya tanya, ternyata dia akhirnya mengaku kalau itu hanya salon gitu. Salon, oke. Usia berapa sih beliau? Sekitar mungkin 48 mau ke 50 kali ya, atau karena mukanya cenderung. Jadi mungkin 40-an mau ke 50 sepertinya. Dan ini saya lihat ketika bracketnya dilepas, giginya ikut. Jadi saat saya lepas bracketnya, giginya ikut terlepas juga. Hanya 1. Sisanya sebenarnya dari ke 4 atau 5 gigi depannya itu juga sudah goyang kurang lebih derajat 2. Jadi cuma tinggal sudah lepas. Gigi goyang itu maksimal berapa derajat? 3 dan dia derajat 2? Ya, 2 ke 3. Yang artinya sudah sangat goyang semuanya. Jadi kalau mau diambil itu udah ompong semua. Ya. Mungkin ini juga yang gigi lepas ini, lepasnya udah lama nih. Iya. Karena akarnya itu udah ada karang giginya. Iya. Jadi posisi ini gigi sudah lepas, cuman masih ketahan behel. Betul. Jadi kayak apa ya? Kayak masih pegangan behel, tapi akarnya itu udah nggak nancep gitu. Iya, udah nggak nancep. Kayaknya seperti itu ya. Betul. Sudah tidak menancap di gusi. Luar biasa. Itu aja saya lepas gigi sebelahnya tuh hati-hati, kalau nggak ikut lepas juga. Ikut lepas juga ya. Cara pencabutan dengan cara pakai behel, bukan pakai tang nih ya. Iya. Nah, kemudian apa yang dilakukan setelahnya? Setelahnya saya edukasi, karena untuk mempertahankan gigi rahang bawah terutama itu udah prognosisnya cukup buruk. Ya, karena karangnya udah banyak sekali, oral hygiene pasien juga berat atau buruk sekali gitu. Jadi saya edukasi untuk
apa namanya, dibersihkan karangnya, kemudian dirujuk ke mungkin ke spesialis perio ya. Oke, gitu. jadi yang namanya prognosis adalah perkiraan hasil dari perawatan. Betul. Seorang dokter gigi juga bisa mengkaji hal tersebut. Jadi ketika dilakukan perawatan seperti ini, hasilnya nanti ke depannya seperti apa? Ada prognosis baik, ada prognosis buruk. Gitu. Jadi kalau prognosis buruk, percuma dilakukan perawatan tersebut. Ya. Jadi harus ada opsi perawatan lain yang nantinya mungkin dengan cara yang lain atau dengan spesialisasi yang lain, seperti itu. Betul. Artinya meskipun datangnya ke spesialis orto, betul, tapi akhirnya juga nggak bisa diperbaiki dengan cara orto juga, gitu. Jadi kita bisa semacam perawatannya sambil apa ya, berintegrasi dengan spesialis berintegrasi dengan yang lain, gitu. Jadi nggak bisa serta-merta spesialis orto kemudian membuat giginya kenceng lagi, kemudian dirapikan lagi, betul, nanti dulu, gitu kan? Oke, terus pasien pulang dalam kondisi ompong. Iya, pasien pulang dalam kondisi ompong karena sayangnya apa namanya, saya tawarkan lagi untuk perawatan dari pasiennya masih memikirkan dulu karena biaya yang dia keluarkan juga cukup besar waktu untuk memasang behel ini. Gitu. Dia pasang behel dengan biaya yang tidak sedikit juga. Ada info berapa? Ada kurang lebih 3 juta. 3 juta untuk orang bawah aja? Luar biasa? Iya, luar biasa sekali dengan 3 juta untuk rahang bawah aja, padahal ada yang lebih murah. 500.000 itu udah dapat rahang atas dan bawah, gitu. Jadi kalau ke tempat abal, pilihlah yang harganya itu yang murah, gitu loh. Karena risikonya sama. Betul. Mau yang mahal, mau yang murah, risikonya sama. Sama-sama. Gitu. Sama-sama bisa bikin lepas kayak gini. Jadi ngapain pilih yang 3 juta? Mending pilih yang 200.000-an. Kenapa enggak? Gitu ya. Toh nanti risikonya kayak gini juga. Nah, kemudian si pasien ini mikir-mikir dulu seperti itu dan balik lagi kah sampai atau gimana? Sekarang belum, tapi udah saya edukasi untuk apa namanya, pertama memperbaiki oral hygiene dulu, kemudian gigi-gigi yang goyang itu, kemudian mungkin saya kasih edukasi bisa nanti akhirnya diganti dengan gigi palsu, misalnya memang gigi yang sebelahnya itu yang goyangnya udah derajat 2 hampir 3 itu bisa dicabut kemudian digantikan gigi palsu. Oke. Karena sudah sulit dipertahankan sepertinya. Apakah kira-kira ada penyakit yang menyertai seperti itu? Penyakit menyertai sepertinya tidak. Saya juga tanya apakah ada riwayat gula gitu. Ternyata pasien juga tidak menyatakan bahwa pasien tersebut punya ada riwayat gula. Tapi memang dari oral hygiene atau kebersihan mulutnya itu sangat buruk sih, Mas. Jadi dia lebih jadi semakin memperparah pasien itu untuk masang bracket atau behel itu. Oke. Nah, pertanyaannya adalah secara umum ketika ada pasien pasang di awal ya, yang artinya dia belum pasang kemudian minta pasang, dalam kondisi oral hygiene atau kebersihan mulut yang buruk, apa yang dilakukan seorang ortodontis? Pertama pasti kita nggak bisa langsung masang ya, karena kita harus memperbaiki oral hygiene atau kebersihan mulut pasien dulu. Karena apabila sudah dipasang behel, otomatis pasien itu akan lebih susah untuk membersihkan dari rongga mulutnya sendiri ya. Jadi kalau oral hygiene-nya udah buruk, kita harus edukasi kenceng nih. Kalau udah pakai bracket berarti udah harus lebih bersih, karena dia nanti malah akan bukannya menyembuhkan suatu masalah, malah menambah jadi suatu masalah seperti ini. Gitu. Oke. Jadi ada kondisi yang harus dikondisikan dulu nih ya. Betul. Dibersihkan dulu kayak gitu. Bukan hanya CCTV yang dibersihkan, tapi karang gigi dikondisikan seperti itu gitu ya. Oke. Baik, ya itu tadi bahaya behel yang harganya cukup mahal, yang sampai benar-benar bisa giginya tercabut gitu ya. Jadi kamu ketika pakai behel jangan asal pasang aja, jangan asal pasang. Pikirkan dulu gigimu, pikirkan dulu kebersihannya seperti itu, karena bagaimanapun juga goal dari pemasangan behel adalah gigi rapi dan kesehatan gigi dan mulut secara keseluruhan, bukan behelnya yang terpasang gitu. Bukan behelnya yang terpasang, itu bukan tujuan gitu, karena behel adalah salah satu alat untuk mencapai sebuah tujuan yang mana adalah endingnya adalah kesehatan gigi dan mulut yang lebih baik. Oke, itu dulu dari kami. Terima kasih, Dok. Terima kasih, ya, Dok. Sampai jumpa lagi di topik berikutnya. Tetap waspada dan tetap berwawasan. Baik.